Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Bakti Asih, orang tua siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih, serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan dalam beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, tidak terasa bahwa hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa pada hari yang pertama. Mudah-mudahan ibadah puasa yang hari pertama ini merupakan ibadah puasa yang salah satunya adalah ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan. Nah, di bulan suci Ramadan, sejenak marilah kita introspeksi diri. Sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan? Namun, apakah kita telah meraih pelajaran-pelajaran berharga diri di bulan Ramadan? Sudahkah Ramadan itu membuat kita dalam perubahan-perubahan yang kita, ataukah hanya sekedar rutinitas dalam setiap tahunnya saja? Oleh karenanya, izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa pelajaran di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dapat menjadi motivasi dan dapat kita wujudkan dalam kegiatan sehari-hari selama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan sekolah keimanan dan bengkel yang sangat manjur bagi orang yang mengetahuinya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas merupakan pondasi pertama diterimanya suatu ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Dalam ibadah puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hapusnya dosa-dosa yang berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula setiap amal ibadah yang kita laksanakan, marilah kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mengharapkan selain dari Allah, selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa sebesar apapun ibadah yang telah kita lakukan, apabila tidak ikhlas mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sia-sia atas apa yang telah kita laksanakan dalam ibadah. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mengikuti sunnah merupakan fondasi kedua untuk diterimanya amal ibadah. Betapapun ikhlasnya dalam beribadah, tetapi apabila tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah kita akan sia-sia, tertolak, bahkan tidak diterima. Oleh karenanya, dalam berpuasa, bagaimana kita meniru puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Contohnya,
menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri pada saat sahur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri melaksanakan sahur. Demikian pula dalam setiap ibadah lainnya, marilah kita berusaha untuk mengikuti atau meniru agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga apa yang telah kita lakukan dalam beribadah dapat diterima dan tidak sia-sia. Yang ketiga adalah takwa. Meraih derajat takwa merupakan tujuan pokok dari ibadah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa artinya takut kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seorang yang sedang berpuasa tidak akan berbuka sekalipun tidak ada yang mengetahuinya, karena mereka takut diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya. Demikian pula hendaklah kita merasa takut diawasi setiap langkah kita, baik dimanapun kita berada, sedang apapun ataupun dalam keadaan apapun. Karena Allah setiap saat selalu mengawasi kita. Apalagi pada zaman saat ini banyak kemaksiatan yang mudah dikonsumsinya. Maka ingatlah, itu adalah ujian bagi kita, ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Maka dengan hal ini memberikan pelajaran bagi kita kaum muslimin wal muslimat agar selalu kembali kepada ajaran Al-Quran dengan membacanya, mengaplikasikannya, memahami isinya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula bencana yang menimpa negeri ini, baik bencana banjir, tsunami, tanah longsor, gempa, lumpur panas, dan sebagainya. Barangkali itu semua karena perbuatan dosa manusia yang jauh dari ajaran umat Islam ataupun yang jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak mengajak, mari kita dekati, pelajari, dan tentunya membaca setiap hari, membaca Al-Quran. Yang kelima, pelajaran yang dapat diambil dari bulan suci Ramadan adalah bahwa bulan suci Ramadan ini bulan tanda kasih sayang kepada sesama. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan berlipat ganda pahalanya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan. Sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang kencang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807 yang disahihkan oleh Al-Albani bahwa barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala semisal orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu dan orang siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih, mari kita laksanakan puasa ini dengan penuh kegembiraan, kedermawanan, sehingga puasa yang kita laksanakan adalah puasa yang betul-betul seperti puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tidak tahu bahwa tahun depan apakah kita bisa bertemu dengan puasa kembali atau bertemu dengan bulan Ramadan, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk melaksanakan ibadah puasa yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.